Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat siang Bapak Anang Sudikdo dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Marsha Lestari, yang membimbing jalannya presentasi pada hari ini, dan rekan-rekan saya, Novi Yulistiana, Vina Alfiana, Reviana Eka Asita, Selvi Julianti, dan Nidi Prasetyo. Kami membahas materi tentang nonfiksi. Pengertian nonfiksi akan dijelaskan oleh saya. Ciri-ciri nonfiksi akan dijelaskan oleh Revi dan Vina. Dan yang terakhir, jenis-jenis nonfiksi yang akan dibahas oleh Novi, Selvi, dan Nidi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian hakikat nonfiksi. Hakikat nonfiksi merupakan suatu tulisan yang isinya bukanlah imajinasi atau rekaan penulisnya. Dengan kata lain, hakikat nonfiksi adalah suatu karya seni yang bersifat faktual atau berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran di dalamnya. Dapat kita pahami bahwa nonfiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di kehidupan nyata. Penulisnya juga mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari informasi, orang, peristiwa yang telah disampaikannya. Baiklah, sekian penjelasan tentang pengertian hakikat nonfiksi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri nonfiksi. Yang pertama, ditulis menggunakan bahasa formal. Ciri yang paling menonjol dari kategori penulisan buku nonfiksi terletak dari penyampaiannya. Dari segi penulisan, buku nonfiksi disampaikan menggunakan bahasa formal. Formal dalam hal ini tidak menggunakan bahasa tulis alay, tidak menggunakan tulisan yang macam-macam. Dari segi penulisan sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Meskipun ada beberapa buku nonfiksi, misal buku motivasi dan buku referensi, ada yang ditulis menggunakan bahasa yang lebih santai. Meskipun menggunakan bahasa santai, penulisan tetap menggunakan bahasa yang pas. Cara ini diperbolehkan. Yang kedua, menggunakan metode penulisan denotatif. Buku nonfiksi menggunakan bahasa denotatif. Maksud dari bahasa denotatif menggunakan makna sebenarnya. Jadi, penulis menyampaikan apa yang ingin disampaikan secara lengkap, to the point dan tegas. Berbeda dengan kategori buku fiksi. Pada buku fiksi, penyampaian penulisan bisa menggunakan bahasa tidak sebenarnya dan pesan yang disampaikan pun tersamar. Yang ketiga, faktual atau fakta sifat dari isi pesan bersifat fakta dan faktual. Fakta sesuai dengan data yang diperoleh. Isi buku yang disampaikan bersifat faktual, sehingga pembaca langsung memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan. Kategori buku nonfiksi ada banyak jenis, di antaranya ada jenis buku ajar, motivasi, dan buku referensi. Dari beberapa jenis buku tersebut, kesemuanya memiliki karakteristik berbeda, dan memiliki satu esensi yang sama, yaitu buku imajinatif tanpa sumber. Baik, saya akan meneruskan penjelasan tentang ciri-ciri nonfiksi. Ciri-ciri selanjutnya yaitu berbentuk tulisan ilmiah populer. Ciri-ciri nonfiksi juga dapat disampaikan dengan gaya penulisan ilmiah populer. Dengan kata lain, tulisan tidak melulu kaku dan itu-itu saja. Dikatakan tulisan ilmiah populer karena disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan pasar dan data yang diambil berdasarkan dengan kajian, daftar pustaka, dan sumber referensi yang diacu. Sumber referensi yang digunakan bukan berarti langsung diambil dan ditulis ulang begitu saja, tetapi cukup dipahami dan disampaikan ulang menggunakan bahasa sendiri. Cara yang lebih baik dapat dilakukan dengan cara mengkombinasi ide dari sumber referensi dengan ide yang kita miliki. Ciri-ciri buku nonfiksi ditulis oleh sang penulis karena bertujuan untuk menyempurnakan ide dari penulis atau ulasan naskah yang terlebih dahulu. Oleh sebab itu, bagi penulis yang menulis tema yang sama, dengan isi yang sama, dengan bahasa yang berbeda, sering ditolak oleh penerbit besar. Karena penerbit-penerbit besar akan mencari sesuatu yang menarik dan yang berbeda. Jadi, tulislah buku yang memiliki seling poin lebih agar naskah buku Anda dilirik oleh penerbit. Pastikan ide buku tersebut asli.
Selanjutnya, jenis-jenis non-fiksi, yaitu jenis karangan eksposisi, argumentasi fungsional dan opini, esai mengenai seni atau sastra, biografi, memoir, jurnalisme, serta tulisan-tulisan sejarah, ilmiah, teknis, atau ekonomi. Berikutnya akan dijelaskan lebih detail mengenai jenis-jenis non-fiksi. Baiklah, terima kasih. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah salah satu dari jenis-jenis karangan yang berisi informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, akurat, dan padat. Ciri-ciri: memaparkan atau menjelaskan informasi, menggunakan gaya penulisan persuasif, menggunakan bahasa yang lugas dan baku, bersifat objektif, tidak memihak, berisi fakta. Argumentasi maksudnya adalah membuktikan atau menyampaikan alasan dan meyakinkan pembaca. Contoh, gaji buruh Indonesia dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan tidaklah sepadan. Hal tersebut terbukti ketika mereka hanya mendapat upah yang sangat minim dan pabrik tempat mereka bekerja, atau terlebih lagi pabrik milik perusahaan asing, jika dihitung dari laba produk yang didapat sang pemilik pabrik, bahkan daya beli mereka terhadap barang produksi mereka sendiri masih sangat rendah. Fungsional adalah bentuk penggambaran atas kehidupan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan. Jenis-jenis fungsional yaitu 1. Tatanan pemerintahan, 2. Pembuatan jalan tol, 3. Teknologi, 4. Penggunaan alat kontrasepsi, 5. Sosial media, 6. Norma atau aturan, 7. Permasalahan individu. Opini merupakan sikap, pandangan, atau tanggapan seseorang terhadap suatu fakta dan kebenarannya relatif. Ciri-ciri opini: 1. Mengandung pendapat pribadi atau orang lain, 2. Bersifat subjektif, 3. Punya kata yang bersifat relatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis non-fiksi. Esai mengenai seni atau sastra adalah karangan berupa proses yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisannya. Contoh: 1. Menjadi Manusia, karya Jakob Sumarjo. 2. Si Parasit Lajang, karya Ayu Utami. 3. Obsesi Perempuan Berkumis, karya Budi Dharma. Biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seseorang tokoh ternama. Contoh: Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional kelahiran Purbalingga, 24 Januari 1916. Ia adalah Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, kini Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Latar belakangnya dalam dunia militer tidak mementeng-menteng amat, hanya dimulai semacam hansip yang mengantisipasi serangan udara atau LDB di zaman kolonial. Memoir adalah kenang-kenangan yang menyerupai autobiografi dengan menekankan pendapat, kesan, dan tanggapan pencerita atas peristiwa-peristiwa yang dialami serta tokoh-tokoh yang berhubungan dengannya. Contoh: pada suatu malam, pintu rumahku ada yang mengetuk. Aku sebenarnya ingin membuka pintu yang terketuk itu. Namun, karena rasa kantuk yang begitu mendera, maka aku pun melanjutkan tidurku. Ah, kan ada si Bibi, paling nanti si Bibi yang akan membukakan pintu, gumamku sebelum aku terlelap lagi. Pintu ternyata masih diketuk juga, aku pun terlena oleh kantukku. Saat aku hendak terlelap lagi, pintu rumahku masih saja diketuk, bahkan ketukannya lebih keras daripada sebelumnya. Lantas aku pun kesal dan bergegas menuju pintu rumahku. Ah, si Bibi kemana sih? Itu pintu bukannya dibuka malah dibiarin saja. Jadi terpaksa deh aku yang bukain pintu, gerutuku sembari melangkahkan kaki menuju pintu. Di saat aku sudah membuka pintu, ternyata tidak ada orang satupun dan aku mulai mendapat firasat buruk. Aku pun langsung menutup pintunya lagi. Tapi tak lama tiba-tiba pintu terbuka dan terdapat sosok laki-laki, ternyata adalah kakakku. Jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jenis-jenis jurnalisme: 1. Jurnalisme damai, 2. Jurnalisme perang, 3. Jurnalisme pembangunan, 4. Jurnalisme kuning, dan 5. Jurnalisme. Ya, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai jenis-jenis non-fiksi. Tulisan sejarah mencatat perkembangan bahasa ekspektasi dengan huruf atau tanda-tanda lainnya.
Sejarah mencatat bahwa bahasa telah berkembang secara berbeda pada tiap peradaban manusia. Contohnya yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta adalah wilayah tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Daerah setingkat provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Berikutnya, ilmiah. Ilmiah adalah serangkaian laporan tertulis yang dipublikasikan melalui pengkajian mendalam. Ciri-ciri dari ilmiah tersebut adalah pertama, reproduktif, yang kedua ambigu, yang ketiga harus objektif dan hindari kesan emotif, yang keempat menggunakan bahasa yang baku, yang kelima menggunakan kaidah keilmuan, yang berikutnya teknis. Teknis adalah struktur sosial formal stabil yang memiliki sumber-sumber berasal dari lingkungan dan memproses sumber-sumber itu agar menghasilkan output. Contohnya, yang pertama, instansi tersebut telah menyediakan bantuan teknis beserta dengan biaya secara terkoordinasi dari segi teknis. Yang kedua, sampai sekarang pulsa belum masuk karena terjadi kesalahan teknis. Yang ketiga, cara mengatasi kesalahan teknis ketika presentasi. Yang selanjutnya, ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Ciri-cirinya yaitu metode kontrol atas faktor atau alat produktif, sistem pengambilan keputusan, mekanisme koordinasi, bentuk organisasi, dan mekanisme pilihan publik. Sekian presentasi yang kami paparkan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.